Sebel nggak sih kalau ide yang kamu buat seenaknya dipakai orang lain tanpa izin? Desain produk minimalis yang kamu bikin berhari-hari, merek keren yang kamu rancang berbulan-bulan, atau lagu baru yang kamu ciptakan buat jadi viral. Kamu pasti nggak mau kan hal itu terjadi? Maka dari itu, kamu dan karyamu butuh pelindungan. Woi! Dan kamu bisa mendapatkan pelindungan hak atas karya intelektualmu di DJKI. Apa sih DJKI itu? DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas merumuskan kebijakan, mengatur, dan memberikan pelindungan hukum pada kekayaan intelektualmu. Setiap orang yang berkarya atau berinovasi punya hak kekayaan intelektual atau yang sering disebut dengan HKI. DJKI merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam lingkup kerjanya, DJKI memiliki banyak direktorat yang berperan memberikan pelayanan dan pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Coba lihat, karyamu masuk dalam produk KI yang mana? Hak cipta adalah hak yang melindungi karya-karya seni, baik itu karya seni lukis, sastra, musik, dan lain-lain. Hak desain industri adalah hak yang melindungi bentuk estetis dari sebuah produk, baik itu hasil industri maupun kerajinan tangan. Kemudian ada hak merek, yaitu hak yang melindungi identitas pembeda, produk barang, dan jasa. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, yang dimana lingkungan geografisnya memberikan karakteristik tertentu. Ini kopi Toraja. Kopi jenis ini cuma milik daerah Toraja. Kemudian ada hak paten, hak yang melindungi beragam penemuan inovasi, terutama di bidang teknologi. Contohnya, teknologi Sosro Bahu yang diciptakan oleh Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Jadi, dengan adanya Sosro Bahu, pembuatan jalan layang tidak akan mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Selain itu, ada hak desain tata letak sirkuit terpadu yang melindungi desain tata letak komponen-komponen aktif pada perangkat elektronik. Terakhir, ada rahasia dagang yang melindungi informasi rahasia perusahaan atau badan usaha yang tidak boleh diketahui oleh umum karena memiliki nilai ekonomi. Rahasia, kayak resep ayam goreng ini. Dengan dilindungi, sudah pasti kamu akan mendapatkan hak eksklusif, yaitu untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi. Kamu juga bisa memperbanyak serta menyebarkan karya dan inovasimu bahkan sampai ke luar negeri. Dan keuntungan terbesarnya, kamu nggak perlu takut lagi karyamu dicuri atau diduplikat orang lain, karena karyamu sudah sah dilindungi oleh hukum. DJKI akan melakukan penyidikan dan penindakan jika ada yang menyalahgunakan karyamu. Proses pengajuannya nggak susah kok. Setelah kamu mendaftarkan karyamu, pihak DJKI akan memeriksa karyamu. Kemudian, pihak DJKI akan mengumumkan apakah karyamu telah memenuhi persyaratan. Jika disetujui, kamu akan menerima sertifikat HKI. Biaya yang kamu keluarkan tidaklah mahal dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang kamu dapat kalau tidak memiliki perlindungan kekayaan intelektual. DJKI juga terus melakukan inovasi pelayanan publik melalui pendaftaran online dan sertifikat yang bisa kamu print sendiri kapan saja dan di mana saja. Kamu bisa datang langsung ke kantor DJKI atau kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerahmu masing-masing. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jasa konsultan KI yang terdaftar. Nah, sekarang kita tanya yuk pendapat salah satu dari pendiri brand yang sudah memiliki atau mendaftarkan mereknya ke DJKI. Jadi sahabat-sahabatku, kami alhamdulillah dari Rumo Aceh sudah mendapatkan sertifikat dari Kemenkumham untuk nama kami Rumo Aceh. Kami sudah daftarkan itu dan sudah memiliki sertifikat. Jadi manfaat yang kami dapatkan untuk sertifikat tersebut adalah kita bisa bergerak dengan leluasa tanpa kita mempunyai hak yang penuh atas nama tersebut, sehingga tidak bisa sembarangan dipergunakan oleh orang lain secara ilegal, sahabat. Kemudian
kemudahan lainnya, pengurusan itu sangat mudah, apalagi untuk saat ini semuanya udah serba online. Kalau dulu kita masih pendaftaran melalui manual, sistem manual, tapi alhamdulillah walaupun prosesnya sedikit panjang, tidak ada kendala apa-apa dan semuanya lancar alhamdulillah sahabatku. Jadi untuk sahabat-sahabat pengusaha Indonesia, kita sarankan apalagi pengusaha pemula itu untuk mendaftarkan segera nama apapun yang sahabat-sahabat ingin gunakan untuk merek dagang sahabat, karena itu untuk menjamin keamanan jangka panjang usaha sahabat, sehingga tidak ada yang misalkan kita bisa digugat secara hukum untuk penggunaan sebuah nama yang kita gunakan secara ilegal yang sudah didaftarkan di Kemenkumham oleh orang lain sahabatku. Kami dari Muace Kopi Luwak mengucapkan ribuan terima kasih dan salam sukses untuk pengusaha Indonesia. Pola kehidupan masyarakat di Gayo itu semuanya tidak boleh terlepas dari kopi. Contohnya ketika anaknya akan sekolah itu petik kopi dulu baru beli baju seragam. Ketika akan menikah itu beli petik kopi dulu baru acara pesta, baru akan nikah. Jadi mau belanja, mau beli tempat tidur, mau beli kulkas segala macam itu semuanya dari kopi. Jadi kopi adalah urat nadi, kopi adalah nafas, kopi adalah darah bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo. Kondisi pasar kopi dunia saat ini menjadikan berkah tersendiri bagi petani kopi Gayo, di mana harga kopi dunia sedang turun, namun harga kopi Gayo malah melambung tinggi. Sekarang harga kopi Gayo saat ini di April ya, April 2018, harga kopi dunia sekarang ini kan $4,5. $4 sampai $4,5. Harga di sini $7 per kilo. Jadi perbedaannya itu sampai $2,5 sekarang. Saat ini harga kopi dunia turun, harga kopi Gayo meningkat. Kenapa harga kopi kita mahal? Karena kopi kita ini adalah pencampur terbaik untuk kopi dunia. Harus ada 30% kopi Gayo untuk bisa mendapatkan kopi internasional itu bagus. Selain itu, kopi di Gayo itu kan berstandar organik. Kopi ini diambil tanahnya, diambil buahnya, lalu dibawa ke Den Haag Belanda untuk diuji lab. Untuk dilihat ambang batas, apakah kopi ini memiliki residu dari pupuk, residu dari bahan kimia lain. Ternyata tidak. Nah, ini yang dicari oleh konsumen, sehingga walaupun harga kopinya mahal, mereka mau beli. Tidak dipungkiri bahwasannya produk berkualitas itu rentan akan pencaplokan dan klaim oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karenanya, kopi Arabica Gayo sudah sepantasnya mendapatkan sertifikat perlindungan indikasi geografis dari pemerintah sebagai langkah menjaga kelestarian orisinalitas produk dan budaya bangsa.